Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Aziz dari kelas PJKRC 2019 NIM 193 104 1070. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari materi saya, yaitu tentang prinsip dan alat evaluasi. Yang pertama yaitu pendahuluan proses pembelajaran dengan mengaplikasikan berbagai model pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan minat, motivasi, aktivitas dan hasil belajar. B. Prinsip evaluasi. Ada satu prinsip umum yang penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen. 1. Tujuan pembelajaran. 2. Kegiatan pembelajaran atau KBM. 3. Evaluasi. C. Prinsip umum evaluasi. 1. Kontinuitas. 2. Komprehensif. 3. Adil dan objektif. 4. Kooperatif. 5. Praktis. Yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental, karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu pula. Dan kedua, komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Dan yang ketiga, adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil dan tanpa pilih kasih kepada semua peserta didik. Guru juga hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya, sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dan keempat, kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, hendaknya guru bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua, peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Ada 3 prinsip menurut Sudijono. 1. Prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, atau menyeluruh. Dan yang kedua, prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas atau kontinu. Dimaksudkan bahwa hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur. Dan yang ketiga yaitu prinsip objektivitas. Di prinsip ini mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. D. Alat evaluasi. Alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Kata alat biasa disebut juga dikenal dengan instrumen evaluasi. Alat evaluasi juga dikenal dengan instrumen evaluasi. Ada 2 teknik-teknik evaluasi. Yang pertama, teknik non-tes dan teknik tes. Teknik non-tes yang dimaksudkan skala yang menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan. Contohnya non-tes, skor yang diberikan oleh guru di sekolah untuk menggambarkan tingkat prestasi belajar siswa. Teknik tes. Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Contohnya, membuat pertanyaan membutuhkan jawaban dalam bentuk uraian. Ada 3 tes untuk mengukur siswa. Yang pertama yaitu tes diagnostik, 2 tes formatif, 3 tes sumatif. Saran dan kesimpulan menurut saya yaitu
Prinsip-prinsip evaluasi itu kontinuitas, komprehensif, adil dan objektif, kooperatif, praktis, prinsip keseluruhan, prinsip kesinambungan, teknik-teknik evaluasi, dan 3 tes mengukur siswa. Baiklah, itulah yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.